puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari Rumah akan membahas mengenai sumber hukum, tertib hukum, dan politik hukum. Saya Rizka Takijonga dengan NIM A3212104 sebagai ketua. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya mulai dari. Perkenalkan, nama saya Diki Eka Saputra, Stambuk A321210998. Saya dari kelas C. Saya Gerhana NIM A321212049. Saya dari kelas B. Saya Jessica Anastasia NIM A321212042 dari kelas B. Saya Umul Astifa NIM A321212035 dari kelas B. Saya Intan Triana NIM A3212154 dari kelas B. Saya Febriani NIM A3212143 dari kelas B. Saya Siti Rukmana NIM A321215051 dari kelas B. Saya Dewa Ayu Madi Suryani dengan NIM A321219091 dari kelas C. Saya Putri Sabina NIM A3212147 dari kelas B. Saya Ishak NIM A321214046 dari kelas B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rizka Takijonga dengan NIM A321212074. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengertian sumber hukum. Dalam buku Pokok-Pokok Filsafat Hukum karya Darji Darmodiharjo, pengertian sumber hukum akan berbeda-beda di antara para ahli. Menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi menyatakan sumber hukum berasal dari masyarakat. Berbeda dengan ahli ekonomi, sumber hukum yaitu apa yang tampak di lapangan. Sedangkan ahli agama menganggap sumber hukum adalah kitab-kitab suci. Secara umum, sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Hukum dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama segi material, yang kedua segi formil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Astifa, NIM A321212035. Nah, di sini saya akan membahas materi sumber hukum material atau material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan dan kesopanan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Hal itu merupakan corak yang melandasi di dalam sumber hukum material. Nah, di sini juga ada sumber hukum formil, yaitu sumber hukum formil adalah merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan hukum itu menjadi formal berlaku. Maka, yang perlu diungkapkan di sini sebagai sumber hukum formil yang menjadi dasar hukum berlakunya suatu peraturan ialah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, perjanjian atau traktat. Yang keempat, kebiasaan atau profesi. Dan yang kelima adalah doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Suryani dengan NIM A321219091. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Umul Astifa, yaitu bentuk-bentuk sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan hukum dalam bentuk peraturan hukum yang berlaku terdapat pada pembagian sumber hukum yang ada pada sumber hukum formal. Akan tetapi, dasar hukum yang ada
juga sebagai jiwa atau roh yang mempengaruhi di dalam sumber hukum formal itu ialah sumber hukum formil. Sehingga ketentuan yang ada pada sumber hukum formil itu menjadi pijakan dalam bentuk materialisasi. Hukum formil ialah bersumberkan hukum material yang ada pada ruang lingkup kehidupan masyarakat. Untuk penjelasan dari masing-masing sumber hukum formal akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabina, NIM A321211047. Saya akan melanjutkan materi yang akan dibawakan oleh Dewa Ayu Suryani. Materi yang akan saya bawakan mengenai undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu bentuk dari sumber hukum formal, di mana undang-undang dapat diartikan secara material dan formal. Yang dimaksud undang-undang dalam arti material adalah keputusan dan ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Adapun undang-undang dalam arti formal adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Jadi, untuk membedakan undang-undang dalam arti material dan formal, undang-undang dalam arti material dapat dilihat dari perspektifnya dan juga substansinya disebut undang-undang. Sedangkan undang-undang dalam arti formal dapat dilihat dari bentuk dan juga tata cara pembuatan disebut undang-undang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak, NIM A321211046. Saya akan membawakan materi mengenai tentang jurisprudensi. Jurisprudensi disebut juga dengan keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi merupakan istilah asing yang menunjuk pada ketentuan hukum dalam suatu perkara yang diputuskan oleh seorang hakim atau pengadilan, di mana jurisprudensi sama arti dengan jurisprudenti dalam bahasa Belanda dan jurisprudence dalam bahasa Prancis. Jurisprudensi dapat merupakan sumber hukum dalam arti formal. Ini dapat didasarkan atas suatu kenyataan bahwa sering terjadi hakim memutus suatu perkara yang memeriksa tidak langsung didasarkan oleh suatu peraturan hukum yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan beginilah hakim biasanya menciptakan hukum sendiri berdasarkan keyakinannya sendiri terhadap peristiwa konkret yang menyangkut permasalahan yang dihadapi di pengadilan dari orang yang mengajukan kepada pengadilan tersebut. Ketika perkara itu sudah diputuskan oleh hakim yang mengenai perkara itu, maka putusan itu mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu diakui bahwa hakim mempunyai kedudukan tersendiri, yaitu sebagai pembentuk hukum di samping undang-undang. Perbedaan dari kedua jurisprudensi dengan undang-undang ialah peraturan yang disusun dalam kata umum berada dalam keadaan yang diuraikan dalam peraturan yang berlaku terhadap kedua belah pihak. Dengan kata lain, bahwa pembuat undang-undang menentukan, sedangkan hakim menentukan hukum atau secara khusus. Perkenalkan, nama saya Gerhana, NIM A321211049. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ishak, yaitu trakat.
Trakat atau yang dikenal juga dengan istilah perjanjian internasional secara umum dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dua negara atau lebih mengenal persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan antara negara-negara yang bersangkutan. Dasar hukum berlakunya Trakat di Indonesia yaitu ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presiden di dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Macam-macam trakat. Yang pertama, trakat bilateral. Trakat bilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara. Yang kedua, trakat multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Yang ketiga, trakat kolektif atau terbuka adalah perjanjian dua negara atau lebih yang boleh dimasuki negara lain yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Triana, NIM A321-21054. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Gerhana, mengenai sumber hukum formal. Di sini saya akan membahas tentang kebiasaan. Langsung saja, yang dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan itu bukan hasil putusan dari badan legislatif dalam negara, melainkan kebiasaan itu tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Kebiasaan itu tidak ditentukan oleh pemerintah, namun diakui dan ditaati oleh anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, terbentuklah peraturan hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum kebiasaan atau konvensi. Persamaan hukum kebiasaan dan hukum adat yaitu bahwa kedua-duanya merupakan jenis hukum yang tidak tertulis. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa hukum kebiasaan itu semuanya tidak tertulis, sebab hukum kebiasaan yang tertulis disebut hukum undang-undang, merupakan jenis hukum yang tidak tertulis. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa hukum kebiasaan itu semuanya tidak tertulis, sebab hukum kebiasaan yang tertulis disebut hukum undang-undang. Sedangkan hukum adat ada sebagian kecil yang tertulis. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar hukum kebiasaan itu ditaati, yaitu yang pertama, suatu perbuatan yang tetap dilakukan orang. Contohnya seperti kebiasaan dalam lapangan perdagangan dibentuk oleh para pedagang. Dan yang kedua, adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena telah merupakan kewajiban. Maksudnya bahwa harus ada keyakinan hukum daripada golongan orang-orang yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmana, NIM A321-21051. Baik, untuk kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Intan Triana, yaitu doktrin. Doktrin adalah suatu ajaran dari seseorang ahli hukum. Seseorang ahli yakni seorang yang oleh dunia internasional sudah diakui keahliannya dalam lapangan hukum. Biasanya ahli yang demikian itu menjadi terkenal karena buah pikirannya yang bermutu tinggi. Menurut S. Suroso, bahwa doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya, Sudikno Mortokusumo
pernah juga berpendapat bahwa doktrin itu adalah pendapat para hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Kemudian oleh Khairul Ar-Rasyid menjelaskan bahwa doktrin itu adalah hukum yang diciptakan oleh orang-orang cerdik, pandai, atau pendapat-pendapat para ahli dari ahli hukum tentang sesuatu hal mengenai hukum. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya menyebut-nyebutkan pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangannya. Dengan kata lain, bahwa hakim seringkali mempergunakan doktrin atau pendapat sarjana hukum sebagai landasan untuk mencari kebenaran-kebenaran material dari suatu perkara yang dihadapinya. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Sebelum membicarakan tentang politik hukum lebih jauh, terlebih kiranya perlu diungkapkan untuk mempertegas kajian di dalam bab ini. Dijelaskan pada bab kedua dari pokok pembahasan itu ialah politik hukum dalam perjalanan sejarah penerapan hukum yang pernah berlaku sepanjang masa pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia. Untuk membahas tentang definisi atau pengertian politik hukum secara konsensual, memang harus menelusuri istilah politik hukum itu sendiri. Bermula muncul ke permukaan sebagai suatu disiplin ilmu dalam kajian ilmu hukum atau politik hukum. Secara konsensual, kinerja disiplin politik hukum tidak berhenti pada tataran teorisan tapi sesuai dengan sifatnya yang praktis fungsional. Dan juga ada beberapa pandangan yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum berkenaan dengan pengertian politik atau politik hukum diantaranya. Menurut Padmowadjono, mendefinisikan politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dikatakan lebih lanjut, dikatakan bahwa politik hukum juga mengandung kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan untuk menghukum sesuatu. Berdasarkan ragam definisi politik hukum yang telah dikemukakan oleh ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Berbeda dengan politik hukum negara yang lain, perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejahteraan, pandangan hidup, sosial budaya, dan potensial will dari masing-masing pemerintahan negara. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu atau masing-masing negara yang bersangkutan. Hukum politik dalam hubungan ini adalah menyelesaikan konflik kebutuhan sosial yang didasarkan pada optik hukum politik mempunyai aturan main, yaitu rule of game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia, NIM A321211042. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu Abdi. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi di bagian tentang politik hukum nasional Indonesia. Berdasarkan rakam definisi politik hukum yang telah dikemukakan oleh ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Berbeda dengan politik hukum negara yang lain, perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang, kesejahteraan pandangan hidup, sosial budaya, dan political
goodwill dari masing-masing pemerintahan negara. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, atau hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja, atau masing-masing negara yang bersangkutan. Hukum politik dalam hubungan ini adalah menyelesaikan konflik atau kebutuhan sosial yang didasarkan pada optik politik dari dan untuk negara tertentu saja atau masing-masing negara yang bersangkutan. Hukum politik dalam hubungan ini adalah menyelesaikan konflik atau kebutuhan sosial yang didasarkan pada optik politik. Hukum politik mempunyai aturan main, yaitu root of game. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, NIM A3212143. Saya akan melanjutkan materi dari Jessica Natasha. Sendi-sendi hukum nasional, di mana sistem hukum yang dimaksud adalah satu kesatuan komponen-komponen yang menjadi sendi-sendi di dalam hukum, yang masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud di dalam sistem hukum yang dikaitkan sebagai sendi-sendi nasional yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain ialah para ahli hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat 3 komponen penting yang saling melengkapi dan ketergantungan, yaitu 1. Komponen substansi, 2. Komponen struktur, 3. Komponen kultur. Untuk mencapai pada tingkat penegakan hukum yang dicita-citakan dengan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan peraturan yang dipatuhi serta ditaati oleh masyarakat hukum, yang merupakan sebagai sendi budaya hukum, menurut Sujono Sukanto harus akselerasi dari faktor-faktor berikut ini, yaitu 1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Eka Saputra, stambuk A321210098. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan pembangunan hukum nasional. Perlu dibahas pula tentang strategi pembangunan hukum yang akan memberikan gambaran tentang penataan terhadap sumber daya hukum yang akan dimiliki. Maka dapat dikemukakan 2 model strategi pembangunan hukum, yaitu 1. Atau pertama, strategi pembangunan hukum yang ortodoks ialah segala usaha yang dilakukan oleh sekelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum ini dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses hukum. Yang kedua, strategi pembangunan hukum yang responsif mengandung ciri-ciri adanya peranan yang besar dari lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Menyikapi atasnya rencana pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum, minimal ada 3 permasalahan yang perlu dirumuskan sebagaimana hasil penelitian Komisi Hukum Nasional atau KHN tentang implikasi amandemen. Itulah pemaparan dari kelompok 5. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian materi yang kami bahas. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja.
puja-puja bangsa.